Baik. Baik, mungkin itu tadi waktu yang saya minta untuk menyampaikan video company profile PT Teknologi Indonesia. Bisa saya kembalikan lagi ke pemateri, Kak Hasmi, untuk melanjutkan materinya. Baik. Em, untuk yang selanjutnya, nanti mungkin akan saya coba persingkat untuk pembahasannya karena di sini banyak berkaitan dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan teknologinya. Nanti mungkin saya akan lebih perdalam di pemanfaatan berbagai macam eh, teknologi di geospatial software development ini yang cukup penting untuk menyelesaikan masalah-masalah eh, yang lebih dekat dengan kegiatan kita sehari-hari, Pak. Mungkin yang pertama, di sini ada geospatial analytic. Jadi harapannya, jika Bapak Ibu sekalian sudah punya proses analitik yang dilakukan secara manual di eh, kantornya atau di perusahaannya, itu sangat memungkinkan untuk eh, kita buatkan atau mengkonversi ke dalam Python programming. Jadi kita coba mentranslasi dulu proses manual yang kita kerjakan ke dalam bentuk programming dengan menggunakan Python programming. Di sini bisa menggunakan tools berupa Jupyter Notebook. Nanti setelah kita bisa mengkonversi proses manual tersebut, harapannya kita bisa melahirkan fungsi-fungsi yang dapat kita gunakan secara berulang atau termodulasi. Nanti ketika fungsi tersebut termodulasi, kita akan hanya menyusunnya saja di sistem backend yang bisa kita kembangkan nanti. Di sini, nanti untuk teknologi backend yang digunakan akan dijelaskan kembali. Eh, Kalau saran saya dan biasa saya gunakan, yang paling sederhana itu dengan menggunakan PAS API. Jadi di Python menggunakan Jupyter Notebook dulu, mereplikasi proses manualnya, kemudian setelah itu kita akan mengkonversi Python Jupyter Notebook tersebut ke programnya PAS API. Dari PAS API baru kita akan punya backend yang siap kita integrasikan dengan berbagai macam processing di dalam front end-nya. Ini misalkan untuk visualisasi backend, di PAS API tersebut akan melahirkan dokumentasi yang bisa kita gunakan sebagai rujukan penggunaan aplikasi backend yang kita kembangkan. Kemudian setelah tadi kita melakukan proses konversi dari kegiatan manual kita di aplikasi desktop untuk mengembangkan backend, sekarang kita akan masuk ke pemilihan atau pengembangan geospatial database development. Jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kita akan butuh database dan saya merekomendasikan untuk database yang paling banyak digunakan dan paling applicable adalah kalau saya pribadi itu menggunakan PostgreSQL dengan extension PostGIS, di mana extension PostGIS ini menjadikan PostgreSQL sebagai tools yang database yang sangat uh, fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai macam data geospasial. Kemudian yang lagi hype sekarang, Pak, yang lagi sangat bagus digunakan itu adalah DuckDB dengan Spatial Extension. Di situ
eh, dapat kita manfaatkan untuk mengolah data dalam bentuk yang sangat besar, dalam ukuran yang sangat besar dengan kecepatan yang cukup tinggi. Karena DuckDB dapat mengoptimasi penggunaan infrastruktur atau mesin yang Bapak Ibu gunakan, sehingga analisis yang dapat kita lakukan menjadi sangat ringan ketika melibatkan penggunaan data yang sangat besar dari database. Jadi di sini Bapak Ibu silakan memilih untuk database-nya akan menggunakan mana. Tapi dari saya pribadi untuk merekomendasikan penggunaan PostgreSQL untuk aplikasi yang scalability dan penggunaan DuckDB untuk pemanfaatan kecepatan analitik eh, yang berkaitan dengan geospatial database. Dan setelah kita memilih database, kita juga akan membangun skema atau ERD, yaitu Entity Relational Diagram, di mana kita membuat semua tabel yang berisi atribut-atribut dari masing-masing tabel tersebut dan dari masing-masing tabel tersebut akan diintegrasikan ke tabel mana saja. Jadi kita bisa melihat atau memapping bagaimana hubungan antar tabel yang berelasi di dalam tabel database kita. Sehingga kita bisa memprediksi bagaimana cara mengquery ke dalam database tersebut. Dan yang menjadi penting, menjadi catatan dalam pengembangan aplikasi geospasial, ketika tabel kita memiliki informasi spasial, maka sangat penting untuk mengimplementasi indeks spasial atau spasial index yang mana ketika kita melakukan query, Bapak misalkan melakukan pencarian titik terdekat dari titik lain gitu. Ketika menggunakan spatial index itu akan sangat efektif dan sangat cepat untuk dilakukan karena spatial index membantu processing untuk pencarian dengan menggunakan eh, query-query yang berkaitan dengan spasial. Di sini ini ilustrasinya. Jadi akan sangat membantu dengan proses spasial yang dikerjakan di sisi backend, di sisi database juga. Dan setelah kita melakukan tadi pemilihan database, kemudian mengembangkan ERD dan mengimplementasi spatial index, kita sudah bisa mengintegrasikan database kita ke dalam GIS server. Nah, mungkin Bapak Ibu familiar dengan penggunaan GIS server atau kalau misalkan berbayarnya itu seperti di ArcGIS Enterprise itu juga bisa diintegrasikan dari database yang kita miliki. Kita akan integrasikan ke dalam GeoServer sebagai GIS server. Nanti juga akan saya sampaikan alternatif-alternatif lain dari GeoServer ini. Nah, dari GeoServer ini kita akan melahirkan map service yang dapat kita integrasikan ke dalam aplikasi frontend kita. Di sini ada WMS yang berbentuk image, eh, vektor dari aplikasi kita dan WCS dan WPS untuk processing apabila kita memiliki eh, keperluan untuk melakukan processing terlebih dahulu di dalam GeoServer-nya. Nah, di sini tadi kan setelah kita mengembangkan database, kita akan mengembangkan namanya GIS server, yang mana GIS server ini akan berintegrasi atau membaca data dari database yang kita integrasikan ke dalam GIS server itu sendiri. Di mana kenapa kita butuh GIS server? Karena ketika kita membaca data dari front end langsung ke dari back end langsung ke front end tanpa adanya GIS server, maka akan memerlukan proses query yang sangat berat dan akan memerlukan proses-proses yang tidak perlu dilakukan misalkan di handling di front end karena hal tersebut malah akan memberatkan processing request map service yang dilakukan. Jadi GIS server itu menghandle berbagai macam kebutuhan. Misalkan kita akan menerapkan styling dari gambar petanya, kita menerapkan misalkan simbologi di dalam petanya untuk ditampilkan ke dalam front end-nya itu akan dapat kita handle di sana. Atau kita melakukan query-query yang berat untuk diproses terlebih dahulu di JS server. Karena di JS server ini akan dihandle di bagian belakang atau di bagian backend. Kemudian selain itu, beberapa keuntungan dan ini saya akan coba gambarkan. Tadi kan saya sampaikan akan menyampaikan beberapa alternatif dari penggunaan GIS server. Nah, untuk GIS server ada GeoServer, Map Server, Tegola, pgTileShop, dan Martin MapLibre. Yang pernah saya gunakan di antaranya ada GeoServer sama Martin MapLibre. Yang lainnya eh, saya belum gunakan, tapi karena bentuknya alternatif, jadi Bapak Ibu juga bisa memilih bagaimana sesuai dengan kebutuhan yang Bapak Ibu perlukan. Jadi di sini ada GeoServer, tadi melahirkan beberapa format, di antaranya WMS, WFS,
WCS, WMTS, sama Mapbox vector tile juga bisa dilahirkan dari GeoServer. Kemudian apabila formatnya pengen gambar itu juga bisa digunakan di sini. Namun ada jadi untuk yang GeoServer ini cenderung digunakan untuk format-format lama. Tadi masih menganut ke dalam standar Open Geospatial Consortium yang mana melahirkan format WMS, WFS, WCS dan lain-lain. Di sini itu sangat bagus untuk diintegrasikan dengan beberapa map library. Nanti untuk map library akan juga dibahas di pemilihan di bagian front end. Dan di sini, misalkan kalau GeoServer biasanya diintegrasikan dengan leaflet, dan ini eh, sudah menjadi pilihan dari tradisionalnya. Nah, mungkin sekarang untuk di modernnya kita ada dua pilihan, yaitu ada tiga pilihan penggunaan Tegola, PGTLSEP, sama Martin. Untuk eh, dari saya pribadi menyarankan penggunaan Tegola untuk keperluan yang sangat besar atau scalability-nya bisa dimanfaatkan, bisa dibuat menjadi aplikasi yang sangat sustainable ketika kita menggunakan Tegola untuk melahirkan web service berupa Mapbox Vector Tile atau format PBF. Di sini ketika saya me ya Pak, boleh Pak? Oke, izin Mas Asmi. Silakan Karena Pak. memang eh, kami sendiri sebenarnya motif untuk bisa discuss di sini kaitannya dengan urgensi kapan kita harus bikin pakai open source apa yang tidak gitu. Sehingga kami butuh untuk eskalasinya karena Ya, ketika kami mulai berbicara masalah geospasial gitu misalkan, kan kami kan butuh untuk apa sih value yang terbesar ketika kami bisa memakai harus ada aspek geospasialnya. Karena mungkin data di tempat kami mungkin cukup banyak gitu ya. Dan itu macam-macam dan banyak hal yang akhirnya berkaitan dengan investment yang harus kami lakukan. Sehingga mungkin kalau dari kami pribadi, mohon maaf, untuk aspek teknikal yang intip seperti ini mungkin masih belum jadi concern gitu ya Mas ya, Azmi ya. Tapi untuk yang decision makingnya, kapan kita harus melibatkan aspek geospasial, termasuk juga apa sih limitasinya kalau dibandingkan dengan yang berlisensi di pabrikan yang lain misalkan. Termasuk juga dari aspek security-nya. Karena beberapa hal dari user kami misalkan sangat aware kalau misalkan dimigrasikan ke aspek cloud misalkan, aspek security-nya apakah benar-benar bisa dijamin aman. Sehingga kalau kami bilang masalah kapan pakai open, kapan pakai yang apa itu ya, enterprise biasanya gitu ya. Ini yang paling signifikan yang mana sih? Mungkin kami mungkin bisa dibantu ya, untuk Pak. bisa lebih menjelaskan lebih in detail sehingga nantinya kami bisa menginline-kan dengan yang kami lakukan di tempat kami, termasuk juga investment yang sesuai dengan yang di display dari tempatnya teknologi tadi ya. Beberapa produknya, beberapa hal kami sebenarnya sudah punya nih. Tapi jangan-jangan sudah invest banyak, tapi utilisasi dan urgensinya memunculkan aspek geospasialnya ternyata masih kurang gitu. Ya, Mungkin kami bisa dibantu itu Mas Asbi. Atur. baik, baik, terima kasih Pak Agus. Ya Pak, betul memang yang saya buat materinya sangat teknikal banget. Jadi mungkin nanti bisa diperdalam karena mungkin kalau misalkan Bapak memang akan beralih ke open source, nanti bisa dilihat ya saya ya Pak. Misalkan clue-clue teknologi yang biasa saya gunakan dan saya sajikan di materi ini, nanti mungkin akan presentasinya di-share ke Bapak. Jadi saya akan coba fokus ke pertanyaan Bapak yang tadi disampaikan. Eh, jadi kalau dari hemat saya pribadi ya Pak, kapan menggunakan open source dan kapan eh, menggunakan enterprise itu balik kembali kepada eh, seberapa seberapa sulit permasalahan di tempat Bapak itu diselesaikan. Kembali kepada seberapa tersedia solusi open source itu sendiri gitu, Pak. Jadi kalau misalkan eh, cara berpikirnya dari awal, kalau saya dapat menyarankan itu mungkin Bapak bisa meriset terlebih dahulu kebutuhan dari permasalahan yang Bapak hadapi itu, apakah solusi open source-nya itu tersedia atau tidak gitu, Pak. Ketika memang tersedia, kita akan dapat keleluasaan untuk bahkan sampai merubah logik dari aplikasi open source itu sendiri gitu, Pak. Kita bisa punya keleluasaan untuk merubah em, apa yang kita butuhkan saja gitu, dan kita juga bisa mengambil apa yang penting-penting
pentingnya saja dan apa yang kita tidak butuhkan.